Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri buat hadir di YouTube Solusi Hutang MB ya. Walaupun masih ada juga yang belum berdamai dengan pemikirannya sendiri, tapi nggak apa-apa, seiring waktu berjalan saya yakin banget yang penting Anda tetap berpikiran optimis, tetap berpikiran positif ya. Pasti Anda yakin dan pasti tidak ada lagi keraguan. Oke. OJK seharusnya menutup atau memblokir ya paling tidak beberapa pinjol legal yang selalu viral, yang selalu booming, yang selalu dikeluh kesahkan gitu loh. Kita mau bahas ini apa-apa aja pinjolnya yang selalu dikeluh kesahkan oleh teman-teman yang baru telat bayar, baru gagal bayar, ya baru jatuh tempo, sudah terlanjur meminjam. OJK kalau bisa coba dipelajari lagi pinjol-pinjol itu. Kalau memang layak untuk diblokir, blokir. Tapi kalau memang tidak layak untuk diblokir, revisi, paling tidak direvisi. Ya, dan ini yang mau saya bahas hari ini buat teman-teman semuanya, boleh disimain kenapa pinjol-pinjol ini harus diblokir, Bang. Ya, atau harus direvisi, Bang. Anda boleh simain video ini sampai habis, jangan di-skip juga. Kebiasaan dari kita itu men-skip, skip. Nanti giliran bicara di kolom komentar double. Ya, serba bisa, serba hebat gitu loh. Padahal nggak paham apa yang sedang dibicarakan. Ya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung, dukung dulu channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda itu channel ini makin berkembang lagi. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan, tapi harus menjadi membership di channel ini. Sebagai bentuk apresiasi Anda terhadap channel ini, itu Anda klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, silahkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mensupport dan mendukung. Ada beberapa pinjol legal sebenarnya itu selalu dipermasalahkan oleh orang-orang. Dipermasalahkan itu bukan orang-orang ini sengaja mempermasalahkan pinjol itu karena dia telat bayar, karena dia tidak mampu bayar. Tidak seperti itu konsepnya. Tapi benar-benar tidak nyambung lagi dengan aturan yang berlaku gitu loh. OJK selalu menyampaikan dilarang melakukan penagihan dengan ancaman. Saya tanya dulu buat teman-teman semuanya, per hari ini ya, pinjol mana yang melakukan pengancaman terhadap diri Anda tidak mematuhi peraturan dari OJK? Isi di kolom komentar. Dan OJK tolong lihat, OJK tolong pahami ya, nama aplikasi yang disampaikan oleh orang-orang itu. Kalau memang nama itu tidak mampu untuk OJK blokir, paling tidak direvisi, diperbaiki sistem-sistem selama ini. Ya, apakah dengan menagih menggunakan ancaman, menggunakan tekanan si debt collector berhasil? Belum tentu. Ya, tidak semuanya orang ketakutan akan hal itu. Banyak juga mentalnya yang sudah berani, banyak juga mentalnya yang sudah baja banget gitu loh. Ya, jadi ini yang perlu dipertimbangkan oleh otoritas jasa keuangan sebagai regulasi atau regulator di balik fintech ataupun pinjol-pinjol hari ini. Dan OJK bisa menekankan kepada AFVI untuk lebih bijaksana lagi dalam mentaati aturan yang berlaku ya, supaya FVI bisa menyampaikan kepada anggota-anggota mereka, terutama untuk P2P lending ya. Mengingat sebentar lagi ini menjelang akhir tahun. Ya, kalau menjelang akhir tahun saya paham banget itu sistem tutup buku, kejar target dan segala macam. Jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pinjol-pinjol legal dalam aksi penagihan mereka melalui debt collector. Yang terjadi apa? Masyarakat ini sudah kebal. Dia sudah bisa berpikir dengan logika, sudah banyak yang viral juga. Akhirnya akan terjadi galbay nasional, galbay berjamaah kalau cara-cara penagihan itu masih dipakai oleh pinjol-pinjol legal OJK. Ini yang harus diperbaiki. Bukan hanya semata OJK, oh ini aturan terbaru, dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang menagih menggunakan tekanan fisik maupun verbal, dilarang menagih dengan konsep mempermalukan. Iringi prakteknya ke lapangan. Di lapangan terjadinya penekanan menggunakan ini surat tugas kami, dikirim via WhatsApp. Banyak nggak per hari ini siapa yang ngirim sama Anda? Ya, boleh teman-teman isi di dalam kolom komentar. Buat apa itu dikirim? Ya, orang-orang sudah tidak mempan dengan surat-surat yang seperti itu. Mereka hari ini sedang berpikir bagaimana duit mereka yang nggak ada ini menjadi ada. Bukan malah ditekan, oh ini surat kuasa, ini surat tugas, ini peringatan keras, ini
itu sudah nggak berlaku lagi. Inilah yang harus ditekankan oleh OJK. Karena kemarin kalau saya nggak salah, OJK melalui FPI menyediakan 14.000 debt collector yang sudah bersertifikasi. Ya, yang sudah ada sertifikat, yang sudah melalui pelatihan. Dan tolong sebarkan ke lapangan, pecahkan masalah ini. Ya, jangan kayak biasa. Hanya mampu mengancam, hanya mampu menekan. Ketika debitur bertanya, surat tugas mana, idikar mana, terjadi bentrok, terjadi perdebatan. Bukankah ini hal wajib berdasarkan POJK 35? Ya, 2018. Itu dokumen wajib yang harus dibawa oleh debt collector atau penagih hutang. Inilah yang mau diluruskan oleh OJK. Kalau enggak, akan makin banyak pinjol yang mengalami kerugian besar di tahun 2024. Ya, masyarakat sudah kebal. Mereka nggak peduli lagi dicaci maki hutang lunas, diancam-ancam hutang selesai. Inilah yang perlu diperbaiki oleh OJK. Mumpung moratorium dari pinjol ini sudah dicabut, saya nggak tahu berapa banyak pinjol ilegal yang antri saat ini menginginkan izin dari OJK. Itu cuman OJK yang tahu, karena sampai detik ini belum diumumkan berapa banyak lagi penambahan pinjol-pinjol legal ini. Walaupun kita tahu di bulan Juli kemarin itu moratoriumnya sudah dicabut dan bisa untuk pinjol ilegal menjadi status legal, tapi belum diumumkan. Ini yang perlu dipertimbangkan matang oleh OJK-nya sebelum mengeluarkan izinnya. Dan habis itu coba direvisi ulang 101 pinjol legal hari ini sudah layak atau belum. Ya, masih banyak itu yang menggunakan nada-nada ancaman. Masih banyak itu yang menakut-nakuti, masih banyak yang menyebarkan data, masih banyak yang mengintimidasi. Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi kan mereka mempunyai nomor handphone. Coba OJK yang melakukan investigasi. Jangan hanya diserahkan kepada pinjol-pinjol yang bersangkutan. Ini terjadi dari pinjol A misalnya, pinjol B. Nanti OJK malah lempar ke pinjol itu untuk melakukan investigasi. Ya pastinya pinjol nggak mau juga dong mencelakai perusahaan mereka. Apapun yang terburuk pasti mereka akan tutupi. Ya, kayak gitu kan konsep logikanya. Kayak mana sih OJK itu? Ya, inilah yang kita harapkan buat OJK. Dan teman-teman semuanya juga ada beberapa pinjol yang sebenarnya layak untuk diblokir gitu loh. Nggak perlu saya sebutkin, teman-teman boleh isi di dalam kolom komentar. Pinjol-pinjol yang layak untuk diblokir itu menagih menggunakan ancaman, menagih dengan sifat mempermalukan, menagih dengan tekanan fisik maupun verbal. Pinjol mana kira-kira? Anda isi dalam kolom komentar. Itu yang harus direvisi oleh OJK. Ya, itu yang harus diblokir. Saya rasa pemblokiran itu mustahil banget. Persenannya sangat tipis, tapi revisi oleh. Ini saya coba ambil satu aja, ya. Ini dari Bantu Saku. Coba lihat di sini. Bantu Saku, peringatan serius akibat tidak kooperatif terhadap tagihan Bantu Saku. Sudah diingatkan berulang kali, namun Anda tidak mengindahkan dan tidak menggubris pesan kami. Data Anda akan diawasi oleh tim selanjutnya. Hindari konsekuensi serius, konfirmasi setiap harinya kontak darurat atau HRD kantor nama Anda akan masuk list kredit bermasalah. Dapatkan potongan denda 100%, cicilan terlebih dahulu, kuota terbatas hari ini. Terima kasih. Habis itu di bawahnya dilampirkanlah surat. Ini ada surat kuasa. Dan ini penagihan-penagihan seperti ini kan nggak bagus juga konsepnya gitu loh. Kalau mereka sudah paham, kalau memang mereka tidak mampu bayar, oke. Mereka akan berhadapan dengan blacklist. Ya sudah. Cukup sampai di situ juga. Ya sampai di situ saja. Ngapain kita harus sematkan ini surat kuasa, ini surat kuasa. Seakan-akan itu akan diproses ke jalur hukum aja. Padahal selama ini surat kuasa itu hanyalah bagian penekanan saja dari debt collector. Ya. Kalau dibilang tidak boleh, boleh. Mereka mau lempar surat kuasa, nunjuk lawyer, penasehat hukum, silahkan. Ya, proses keuangan prestasi, silahkan. Tapi kenapa ini malah digunakan surat kuasa ini untuk melakukan penagihan oleh oknum-oknum debt collector? Ini yang perlu diluruskan oleh OJK. Seakan-akan surat kuasa yang dibikinkan oleh lawyer sebagai bahan untuk menekan dan menakut-nakuti masyarakat. Itu konsepnya kalau jatuh kepada debt collector. Inilah yang perlu diperbaiki oleh otoritas jasa keuangan. Boleh-boleh saja dia melakukan penagihan, ya, gak ada yang melarang. Boleh datang ke rumah silahkan, tapi sesuaikanlah dengan SOP-nya, sesuaikanlah dengan aturan yang berlaku.
Ya, ini masih karena mereka masih menyebutkan nama aplikasi. Kalau yang tidak menyebutkan nama aplikasi, langsung caci maki, ya langsung penghinaan, langsung macam-macam. Ya, ini nggak menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Ya, apakah ini kita ponis dari pinjol ilegal? Tidak. Ini pinjol legal. Kalau pinjol ilegal dia menyebutkan nama aplikasi, karena nggak ada yang perlu dia takuti. Orang dia tidak terdaftar kok di OJK. Ya, kalau dia tidak menyebutkan nama aplikasi, orang juga bingung. Pinjol ilegal tahu kalau tidak disebutkan nama aplikasi, orang-orang mau bayar kemana. Tapi pinjol legal tidak seperti itu. Pinjol legal sengaja menekan orang, mencaci maki orang, tidak menyebutkan nama aplikasi karena dia takut itu akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kalau pinjol ilegal, persetan hal itu, blokir, dia ganti nama. Ya, makanya pinjol ilegal itu menyebutkan nama aplikasinya. Kalau ini enggak, mereka enggak berani menyebutkan nama aplikasi, sehingga kita disuruhlah melaba-laba. Ya, ini yang perlu diperbaiki oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, ini lagi ada juga, ini dia sampaikan peringatan terakhir, apa harus dibuat malu dulu Anda baru sadar akan hutang. Hari ini pembayaran hutang Anda tidak selesai, kita pastikan privasi Anda keluar, semua akses di handphone Anda itu terbuka. Pilihan ada di Anda, malu atau bayar hutang. Data Anda lengkap, saya akan beri waktu Anda sampai dengan hari ini, tidak lunas malam ini, besok Anda lihat foto selfie pengajuan yang memalukan dan foto KTP Anda akan kita sebarluaskan ke seluruh kontak telepon WhatsApp, keluarga, sahabat, teman bekerja Anda, atau kita buat open donasi dana untuk membantu Anda menyelesaikan kewajiban hutang. Pikirkan baik-baik, Anda bayar data Anda aman, Anda menghindar gagal bayar, privasi Anda keluar, thank you. Tapi tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Seandainya para debitur mempunyai akses untuk melacak nomor handphone yang digunakan ini, kita pasti akan tahu nama aplikasinya apa. Sayangnya kita tidak mempunyai akses sampai ke sana. Kita nggak mempunyai wewenang sampai ke sana. Wewenang itu ada di tangan Otoritas Jasa Keuangan melalui tim-tim mereka. Kan OJK juga diberikan penghargaan melalui SWI sebagai penyelidik terbaik. Ya, nggak mungkin dong hanya sebatas nomor handphone yang digunakan tidak bisa melacak. Kan semua kiblat ini berada ke Kominfo. Ya, di dalam SWI sudah ada Kominfo. Maka ini yang perlu diluruskan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ini perlu diluruskan karena sebentar lagi kita mendekati akhir tahun. Jangan sampai pinjol-pinjol legal ini tumbang berjamaah. Ya, akhirnya orang hanya mampu minjam, tidak mampu membalikkan karena mereka tidak bisa bekerja. Gimana mau bekerja, mereka ditakut-takuti. Gimana mereka mau beraktivitas, mereka dihantui setiap hari. Ya, beri mereka waktu. Ketika mereka sudah jatuh tempo, mereka tidak mampu baliki, kasih mereka tenggang waktu. Tenggang waktu tanpa harus ditekan. Ini akibatnya, ini resikonya. Enggak, gitu loh. Ya, mungkin cuman itu dari saya buat OJK dan teman-teman yang mencari daftar pinjol yang diblokir itu, Anda bisa masuk di dalam kolom komentar yang sesuai dengan yang saya bahas di dalam video ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.